wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Azahra dengan nomor induk mahasiswa A1B0211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dengan NIM A1B0211 dari kelas manajemen E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Humaydi, NIM A1B021191. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustu Ramadan. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, program studi manajemen dengan NIM A1B02188. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Destan dari kelas E S1 Manajemen dengan nomor NIM A1B021189. Di sini saya akan menjelaskan terkait kaidah-kaidah fikih dan menjelaskan beberapa contohnya. Untuk fikih yang pertama yaitu al-umuri maqasidiha, atau hukum dari perbuatan manusia tergantung dari maksud dan tujuannya. Maka dalam memahami hukum dan menilai suatu perintah dan larangan dalam syariat harus memperhatikan tujuan yang dapat digali darinya. Dalil kaidah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 225, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa seseorang kalau hatinya tidak serius atau kosong tujuan. Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat pekerjaan yang memiliki tujuan. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya menilai sebuah transaksi didasari dari tujuannya dan bukan dari covernya saja. Dalam transaksi bisnis secara umum yang dijadikan sebagai standar kehalalan adalah ridho atau kerelaan atau tidak ada pemaksaan atau keterpaksaan. Maka jika cover atau kemasan transaksi itu hanya mencukupi syarat dan rukun saja, namun kehilangan unsur kerelaannya, maka batal dan tidak halallah transaksi bisnis itu. Secara umum, dalil untuk kaidah ini adalah sama dengan kaidah yang pertama, yaitu al-umuri maqasidiha, yang artinya hukum dari perbuatan manusia tergantung dari maksud dan tujuannya. Namun, kaidah dua lebih disempitkan untuk kepentingan transaksi bisnis saja. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Informasi pada level yakin tidak boleh atau tidak dapat dikalahkan dengan datangnya informasi serupa pada level ragu. Dalil kaidah ini ada dalam surat Yunus ayat 36, yaitu dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya segala bentuk kerusakan dan bahaya harus dihapuskan. Dalil kaidah ada dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan berbuat ihsanlah bagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kalian atau manusia, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap para pelaku kerusakan. Kemudian kaidah yang keempat yang terakhir maksudnya yaitu kaidah yang kelima, al-adatu at-muhkamah, yaitu suatu kebiasaan dan kearifan lokal di suatu tempat dapat diberlakukan setara dengan hukum syariat jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalil kaidah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Contohnya yang pertama itu, niat utama seorang pelajar adalah untuk mencari ilmu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian maqasid syariah dan sebutkan 5 penerapannya. Maqasid syariah secara bahasa. Kata maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Secara umumnya, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup,
dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Implementasinya. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan keyakinan seseorang boleh memeluk agama yang diyakini bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi penjagaan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan akal jadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya seperti mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, menonton video yang tidak pantas ditonton, dan contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makanan yang halal dan baik. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukuman bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang yang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan dalam hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan, perbuatan zina menjadi terlarang karena dapat memberikan efek dampak yang negatif, baik secara biologi, psikologis, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa terjadi perbedaan dalam mazhab? Yang pertama itu ada sebab internalnya, yakni berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis serta perbedaan dalam menyusun metode ijtihadnya. Yang kedua itu ada sebab eksternalnya, yaitu sosiokultural dan geografisnya. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam ini dikenal ada dua golongan, yakni golongan Sunni serta golongan Syiah. Dalam golongan Sunni ini ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta Hanbali. Sedangkan di kalangan Syiah terdapat 2 mazhab, yaitu Zaidiyah dan Jafariyah. Namun yang paling berkembang hingga saat ini yaitu mazhab Jafariyah serta Syiah Imamiyah. Kemudian mazhab yang mana yang paling benar? Tentunya ini balik lagi pada pendapat masing-masing. Tentunya semua orang memiliki pendapat yang berbeda. Namun menurut saya sendiri yang paling benar adalah mazhab Syafi'i, karena mazhab inilah yang berkembang dan diajarkan di lingkungan tempat tinggal saya. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan mazhab ini? Menurut saya sendiri kita tidak perlu mempersalahkan hal ini, karena pada dasarnya kita sama-sama beribadah kepada Tuhan yang sama,
yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sama-sama meyakini nabi yang sama, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kita juga meyakini kitab yang sama, yakni kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita laksanakan saja menurut keyakinan kita masing-masing, karena pada dasarnya kita sama-sama beribadah. Sekian jawaban dari saya. Atas kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yakni Indonesia merupakan negara mayoritas agama Islam. Lalu mengapa hukum Islam tidak diterapkan? Asumsi saya adalah yang 2 poin teman-teman sekalian. Poin pertama adalah Indonesia negara majemuk. Banyak sekali agama yang ada di dalamnya, seperti halnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Sehingga jika kita menerapkan hukum Islam di dalamnya, maka itu akan melanggar agama-agama lain, karena agama lain menerapkan hukum yang sangat berbeda teman-teman sekalian. Jika dipaksakan itu akan melanggar agama lain dan akan terjadi cerai-berai, sehingga Indonesia tidak menjadi negara kesatuan. Kemudian di poin yang kedua adalah Indonesia merupakan tidak dimerdekakan oleh satu agama saja, melainkan banyak sekali agama-agama yang ikut tercampur, banyak sekali tokoh-tokoh agama yang ikut andil di dalam kemerdekaan Indonesia itu, seperti halnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Contohnya saja pada Piagam Jakarta, yakni pasal 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, itu saja dibantah oleh pihak Timur yang diwakili oleh Muhammad Hatta pada saat itu. Pihak Timur mendesak Muhammad Hatta untuk untuk merubah sila pertama itu menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga menurut saya hukum Islam tidak bisa diterapkan di negara yang majemuk, maupun hukum-hukum agama lain pun tidak bisa teman-teman sekalian, karena Indonesia merupakan negara yang pluralismenya itu sangat kencang. Toleransi dari penduduk-penduduk Indonesia itu bisa dikatakan lebih dari penduduk negara lain, sehingga jika kita memaksakan hukum Islam di negara kita ini, negara Indonesia, itu bakal menjadi ajang atau menjadi dasar untuk terpecah belahnya negara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang menyebabkan agama Islam masih eksis sampai saat ini dan bagaimana agama Islam menghadapi perkembangan zaman dan modernisasi. Yang pertama, apa yang menyebabkan agama Islam masih eksis sampai saat ini? Ada 2 modal utama Islam untuk bisa eksis. Yang pertama, bahasa Arab. Seseorang yang bernama Cak Nur rahimakumullah pernah berkata, bahasa yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia adalah bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, dan Arab. 3 yang pertama sudah mati, tapi bahasa Arab masih hidup sampai saat ini. Jangankan membaca bahasa Latin ratusan tahun lalu, sekarang saja sudah susah. Sementara buku-buku bahasa Arab itu sejak ratusan tahun sebelum Nabi masih dapat dibaca sampai sekarang. Kira-kira kalau Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat itu ditulis pakai bahasa Indonesia, apakah akan ada manusia yang menghafalnya? Saya rasa mustahil. Pancasila saja sudah susah dihafal, tapi karena Al-Quran pakai bahasa Arab, orang-orang bisa menghafalnya, bahkan anak remaja sekalipun. Kedua, agama Islam itu sendiri, dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dan tuntunan para ulama yang mumpuni, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia dari generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk dan keluar WC sampai masuk dan keluar pasar,
dari hubungan dengan Allah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar, semuanya dibahas tuntas. Contoh kecil, lihatlah bagaimana Islam memposisikan debu. Zat kimia padat itu dijadikan penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana saja. Allah tahu bahwa air bisa kering dan habis. Makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya. Karena debu tidak mungkin habis. Tidak mungkin tidak ada. Pasti selalu ada di lingkungan manusia. WHO pernah berkata, dalam lingkungan yang paling sehat sekalipun akan ada debu minimal 20 mikrogram per meter kubiknya. Karena kemampuan Islam menjelaskan segala permasalahan manusia, tak mengherankan jika manusia dapat menerima Islam dengan baik. Indonesia saja, yang dulu manusianya 100% non-muslim, giliran dimasuki Islam berubah menjadi mayoritas hingga kini. Sungguh prestasi dakwah yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana agama Islam menghadapi perkembangan zaman dan modernisasi. Yaitu Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan kita, baik saat masih pada masa sekarang ataupun di masa modern. Jika ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut agar dapat diselesaikan sesuai ajaran Islam. Cara menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan, dan selalu mengamalkan kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.